adik-adik, luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Kak Rona, kabarnya hari ini gimana, Kak? Wah, kabar Kak Rona hari ini puji Tuhan baik-baik aja, Kak Evelyn. Kalau Kak Evelyn apa kabar hari ini? Ya pasti baik dong, Kak. Oh iya, Kak, gak kerasa ya, Kak, kita ibadah online di rumah seperti ini kurang lebih sudah 9 bulan nih, Kak. Betul, Kak Evelyn. Bahkan sekarang tidak terasa kita sudah memasuki awal Desember, Kak Evelyn. Oh iya, Kak. Biasanya di bulan Desember kayaknya ada acara-acara yang merias dan sukacita deh, Kak. Apa ya, Kak? Betul, Kak Evelyn. Setiap Desember begini kita sudah merayakan yang namanya Hari Natal, Kak Evelyn. Hari kelahiran Tuhan Yesus kita. Oh, Natal ya. Natal tahun ini berbeda loh adik-adik dari tahun sebelumnya. Betul adik-adik, untuk Natal tahun ini kita rayakan secara online adik-adik. Nah, untuk pengumuman selanjutnya tentang Natal kita, nanti adik-adik bisa lihat di akhir ibadah kita ya adik-adik. Saksikan adik-adik. Oh iya, Kak, karena adik-adik yang di rumah sudah semangat, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, adik-adik yang di rumah boleh ambil sikap berdoa, duduk yang manis, dan lipat tangannya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa ya adik-adik. Adik-adik duduk manis, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi ini kami mau boleh mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati kami pribadi, lepas pribadi, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir nanti Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan pimpin sertai kami, supaya kiranya kami dapat berkat di dalam sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oh iya, Kak Rona, Kak Evelyn mau nanya, kira-kira di dunia ini ada gak ya kasih yang tidak pernah berkesudahan untuk kita? Oh ada dong Kak Evelyn, kasih Tuhan kita tidak pernah berkesudahan. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih Tuhan kita tidak pernah berkesudahan dari kita Kak Evelyn. Wah, sama dong Kak, kayak judul lagu yang akan kita nyanyikan. Betul Kak Evelyn. Nah adik-adik yang di rumah kita angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri ya dengan sukacita. Kita nyanyikan ya adik-adik. Halo adik-adik, adik-adik tahu kan kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak dari hidup kita. Mari kita memuji Tuhan bersama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari adik-adik kita nyanyikan sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan apa? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera.
Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan ayat istimewa minggu ini ya. Ayat istimewa kita akan dibacakan oleh teman-teman kita yang ada di rumah. Nah, adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya sambil diikuti teman-teman yang membacanya ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Ayat istimewa minggu ini diambil dari Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Wah Kak, adik-adik yang di rumah semangat sekali ya Kak membacakan ayat istimewanya. Wah, betul sekali Kak Evelyn. Adik-adik yang di rumah sangat semangat sekali membacakan ayat istimewanya. Wah, oh iya Kak Rona, tema kita minggu ini apa sih Kak? Oh, untuk tema kita minggu ini, aku mau percaya Tuhan Kak Evelyn. Oh, aku mau percaya Tuhan. Kak Rona pasti percaya Tuhan dong. Oh, sangat percaya dong Kak Evelyn. Adik-adik yang di rumah percaya Tuhan kan? Pasti sangat percaya. Karena kita semua sudah percaya kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi. Percaya pada Yesus. Adik-adik pasti percaya pada Tuhan Yesus kan? Karena kita semua percaya pada Tuhan Yesus, yuk kita memuji Tuhan bersama. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Sekali lagi ya adik-adik. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik yang di rumah boleh persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, ambil posisi yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan bernyanyi lagu Gohi au Tuhan. Adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama. Gohi au Tuhan, menghidupkan kami. Gohi
Adik-adik sekalian, ikutilah doanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami masih bisa beribadah minggu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolonglah agar kiranya Engkau ajari kami mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari Minggu Advent yang kedua ini tertulis pada Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Adik-adik sekalian, minggu ini adalah minggu Advent yang kedua. Apa artinya Advent? Advent artinya menanti. Apa yang kita nanti? Karena beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal. Adakah yang sudah bersiap-siap menyambut Natal? Apakah tahun ini adik-adik sudah membeli baju baru? Ya, ini memang menjadi pergumulan kita. Apakah anak-anak sekolah minggu akan ada liturginya atau tidak? Apakah akan menari lagi seperti tahun lalu atau tidak? Memang pandemi COVID-19 masih ada. Nanti guru-guru sekolah minggu mungkin akan memikirkan yang terbaik untuk hal ini ya. Advent menanti, karena Tuhan sebentar lagi kita akan rayakan kelahirannya. Nah, minggu ini kita diajarkan oleh firman Tuhan dalam menanti Natal ini dengan pesan yang pertama. Kalau kita dengarkan tadi, renungan kita berkata bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan di pagi hari, lalu merasa lapar. Ia ingin makan, didekati pohon ara. Tuhan Yesus berharap ada mengambil buah dari pohon ara itu, tetapi tidak ada buah. Pohon ara itu rindang sekali, ya bagus pohonnya, banyak dan lebat daunnya, tapi tidak satu pun ada buah untuk dimakan. Adik-adik, ini adalah pesan dari Tuhan Yesus kepada kita anak-anak sekolah minggu, ya, bahwa Tuhan menginginkan anak-anak sekolah minggu itu selain penampilannya bagus, wajahnya cakep-cakep, ya, berpakaian rapi-rapi, ya, tetapi juga harus menunjukkan sikap dan teladan yang baik.
harus ada buah. Orang lain ya tidak boleh hanya melihat kita itu, wah anak itu senyumnya indah ya, bagus ya, rambutnya bagus ya, itu bajunya bagus ya. Tidak, tetapi Tuhan mau supaya anak sekolah minggu punya sikap yang manis, ya, punya perilaku yang baik, yang sopan, supaya orang melihat bahwa kita sebagai anak sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, pesan Tuhan Yesus melalui firman-Nya pada hari ini adalah bahwa kita harus percaya dan tidak bimbang. Adik-adik, jika punya satu permohonan, jika punya keinginan, punya cita-cita, Tuhan meminta supaya kita selalu percayakan itu kepada Tuhan. Kalau kita punya cita-cita mau menjadi dokter, mau menjadi insinyur, mau menjadi ahli telematika, mau pintar seperti astronot, harus percaya bahwa kita itu adalah anak-anak yang diberkati, percaya bisa belajar dengan baik, percaya Tuhan pasti tolong, dan percaya bahwa kita bisa mampu mencapai itu. Ya. Nah, untuk bisa sampai kepada tujuan itu, pesan Tuhan yang berikut adalah apa? Semua itu kita harus sampaikan kepada Tuhan di dalam doa. Nah, siapa yang sampai saat ini masih rajin berdoa? Siapa yang sampai saat ini masih ingat berdoa ketika makan, ketika mau tidur, ketika mau belajar? Ayo, tunjuk tangan. Ya, puji Tuhan, ternyata masih banyak. Dan ternyata masih banyak juga yang tidak tunjuk tangan. Berarti banyak yang lupa dan malas berdoa. Nah, pesan Tuhan, kalau kita punya keinginan, kalau kita percaya bisa melakukan sesuatu yang baik, harus juga kita bawa di dalam doa kepada Tuhan, ya. Karena ketika kita berdoa dengan penuh semangat, dengan penuh percaya, dengan penuh iman, Tuhan pasti jawab. Ketika engkau sedang sakit, ambil obat, ya. Kamu harus percaya bahwa obat adalah cara Tuhan menyembuhkan. Lalu langsung dimakan? No, tunggu dulu, didoakan dulu. Supaya apa? Supaya obat tidak sekedar obat, tetapi menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi kita. Karena kita percaya melalui obat Tuhan akan menyembuhkan kita. Ketika makan, ya, nah makanan itu berguna bagi tubuh supaya kita punya kekuatan dan kesehatan, supaya kita bisa beraktivitas. Ya, kita harus percaya itu. Maka harus selalu kita makan teratur. Tetapi makanan juga akan berguna dan sehat kalau kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas makanan ini, berkatilah supaya menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, ketika kita berdoa melakukan itu, pasti Tuhan berkati, pasti tubuh kita menjadi kuat, pasti tubuh kita menjadi sehat. Ya, jadi firman Tuhan pada minggu ini ketika kita akan menantikan perayaan Natal di minggu-minggu yang akan datang, dituntut kita harus menjadi anak-anak yang selalu berbuah. Anak-anak sekolah minggu yang harus berbuat baik. Anak-anak sekolah minggu yang harus menjadi berkat dan kesukaan bagi orang lain. Lalu kita harus berdoa senantiasa kepada Tuhan dan selalu percaya dan jangan pernah ragu, Tuhan pasti akan menolong. Kalau sampai hari ini pandemi COVID-19 masih ada, kita harus bersama-sama berdoa supaya semua itu hilang, supaya dunia ini sembuh. Dan kita doakan itu
dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, pasti cepat dan lambat nanti akan Tuhan jawab. Ya, jadi sekali lagi senantiasa kita taruh pengharapan kita, cita-cita kita, doa kita di dalam iman dan percaya kepada Tuhan kita. Itulah yang menjadi pesan, itulah yang menjadi renungan bagi kita di hari Minggu ini. Amin. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama berdoa, ikuti doanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolonglah supaya kami menjadi anak-anak yang selalu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat, berbuah di dalam kehidupan kami, berbuah dalam perbuatan baik, di dalam kelakuan yang baik, di dalam berbicara yang baik, di dalam bertindak yang baik. Bapak tolong juga Bapak supaya kami selalu percaya dan tidak takut, tidak bimbang, tidak khawatir. Selalu senantiasa rajin berdoa dan percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Bapak terima kasih, sebentar lagi kami akan merayakan Natal. Bapak tolonglah supaya kami selalu juga berharap bahwa Natal tahun ini adalah Natal yang penuh dengan kesukaan dan kegembiraan. Bapak berkati kami yang sebentar lagi menghadapi ujian-ujian. Bapak berkatilah ujian-ujian kami supaya semuanya dapat kami jalani dan berbuah nilai yang baik. Berkati kedua orang tua kami supaya selalu sehat. Berkatilah adik dan kakak kami, abang juga yang ada di rumah, supaya semuanya Tuhan berkati. Berkatilah gerejamu, berkatilah juga ya Bapak dunia ini yang sampai saat ini masih terus dilanda penyakit COVID-19. Kami percaya sebentar lagi bahwa dunia ini akan sembuh. Oleh karena itu Bapak kami berdoa supaya terjadi dan kami percaya kami akan kembali bisa segera bermain, kembali sekolah dan juga beraktivitas sebagaimana biasanya. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari, seekor serigala yang sedang lapar pergi mencari makan. Dia bersembunyi di antara kawanan domba. Dia mencoba untuk memangsa seekor domba, namun tidak dapat. Rupanya, domba-domba itu sangat hati-hati. Setiap kali serigala mendekat, mereka lari. Merasa tidak puas dengan kegagalannya, serigala memutuskan untuk berpakaian bulu domba. Dengan menyamar seperti itu, dia dapat hidup bersama kawanan domba dan bisa memangsa domba sesuka hatinya. Nasib baik serigala berlangsung beberapa lama. Dia menjadi salah satu dari kawanan domba itu. Dia yakin mulai saat itu perutnya akan selalu terisi penuh. Namun, situasi selanjutnya tidak seperti yang serigala duga. Pada suatu hari, gembala memutuskan mengambil seekor domba untuk dipotong. Tanpa sadar, dia membawa serigala ke rumah karena dia pikir itu adalah seekor domba. Baru ketika mengulitinya, dia menyadari kekeliruannya. Dia mulai memanggil kawan-kawannya. Lihat teman-teman, kadang-kadang serigala tampak seperti domba. Hanya ketika seseorang telah melihat ke dalamnya, barulah dia tahu bahwa itu seekor serigala. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu kalau berbohong itu tidak baik. Jadi, sebagai anak Tuhan, kita harus jujur ya, tidak boleh berbohong. Mulai hari ini, aku mau percaya Tuhan. Wah Kak Rona, firman Tuhan dan kreatif firman hari ini bagus sekali ya Kak. Betul sekali Kak Evelyn.
firman Tuhan dan kreatif firman Tuhan minggu ini sangat luar biasa, di mana firman Tuhan mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan, Kak Evelyn. Nah, percaya kepada Tuhan itu ditunjukkan dari perbuatan kita yang suka berdoa, membaca firman Tuhan, membantu orang tua, dan juga bersikap jujur, Kak Evelyn. Kira-kira seperti itu, Kak Evelyn. Oh, bagus sekali firman Tuhan hari ini. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu, adik-adik yang di rumah boleh mempersiapkan persembahannya. Nah, adik-adik berikan persembahannya dengan tangan kanan, lalu masukkan ke dalam amplop. Nanti dikasih ke orang tua ya adik-adik, supaya dibawa ke gereja. Oke Deka, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahan kita pakai tangan manis ya adik-adik. Yuk kita nyanyi bersama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi ya adik-adik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, waktunya aktivitas kita minggu ini adalah kita akan membuat bunga matahari seperti ini adik-adik. Yuk adik-adik kita ikuti langkah-langkahnya ya.
Jangan lupa minta tolong mama papa sama kakaknya ya. Adik-adik siapkan bahannya, ada kertas origami, ada lem, ada gunting. Jangan lupa minta tolong mama papanya kalau tidak bisa membuatnya ya. Pertama-tama kita membuat lingkaran seperti ini, lalu kita membuat batang seperti ini, dan yang terakhir adik-adik bisa bikin kelopak bunganya seperti ini, dan daun terakhir ya daunnya seperti ini. Kita perhatikan lemnya seperti ini, ada bikin lingkaran. Kalau udah, kita siapkan kelopak bunga yang tadi dipotong ya adik-adik, jangan lupa seperti ini. Ditempel ya adik-adik, jangan lupa mengelilingi lingkaran yang tadi udah digunting sama adik-adik ya. Hasilnya seperti ini. Lalu kita ambil batang yang tadi sudah digunting sama adik-adik ya, yang seperti ini. Lalu ditempel seperti ini. Nah, akhirnya nanti jadi seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa daunnya ditempel juga seperti ini. Sini seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik udah selesai kan kita membuat bunga mataharinya. Jangan lupa bunga mataharinya dikirim ke nomor di bawah ini ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Dah. Shalom adik-adik. Wah, foto-foto yang tadi itu kegiatan apa ya adik-adik? Kegiatan apa ya? Oh iya, kegiatan Natal. Itu adalah kegiatan Natal tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini kita akan mengadakan Natal juga loh. Tapi dengan suasana yang berbeda, dengan via online. Nanti kita akan mengadakan kegiatan Natal via online pada tanggal 19 Desember tahun 2020. Jam dan waktunya serta medianya akan kakak infokan kembali ya. Jadi adik-adik yang di rumah jangan sampai ketinggalan untuk ibadah sekolah minggu. Nanti akan ada pengumumannya. Oke?